Iya. Ya. Coba direkam ya. Ya coba. Kok pintu-pintu ini? Pas seneng dia, semangat. Wah. Yang mas ya? Yang mas ya? Siap. Ini mau balik lagi. Ambarawa. Ampel kan? Ambarawa. Oh, soal 3. Ini ngerasi sitane nyetan. Oh, sudah lama sekali. Semenjak saya masih kecil, itu sudah menjadi pelayanan di sini. Dulu ya teman-temanku semuanya sudah lulus. Nah, tapi kalau di sini, kalau pelayanan di sini, kalau dengan senang hati, biarpun keadaan apapun, dicemooh apapun, kita tetap selalu bersyukur. Jangan kalau dicemooh, dikata-katain orang, terus diterima dengan legowo. Nah, legowo itu apa? Dengan senang hati. Biarpun kita dicemooh, kita tetap semangat. Kita berpelayanan itu bukan untuk manusia, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi kita itu pelayanan itu kalau dengan segenap hati, dengan hati yang gembira, biarpun keadaan apapun, kita tetap selalu bersyukur. Pastinya saya lupa ya itu berapa lama, cuman saya mulai dari kecil setelah minggu itu sudah di Kajian Suman. Terus kemudian ikut remaja itu juga dari SMP kalau nggak salah itu sudah ikut remaja. Terus kemudian biasanya saya itu jadi pengurus parkir itu yang masih saya ingat waktu itu. Jadi saya ditugaskan jadi pengurus parkir. Kalau pastinya secara struktur dalam organisasi, dulu remaja 3 tahun, pemuda juga 3 tahun. Tapi ya sekarang ikut ke komisi musik ya hampir 2 tahun ya, kurang lebih 6-8 tahun lah. Fokus ke aktivis. Iya. Saya dari sekolah minggu di Naomi, dan SMP ya sekitar SMP sekarang SMK ya mungkin 5 apa 4-an lah. Oh, saya dekat sekali dengan Tuhan. Karena apa? Kunci yang pertama itu saya dekat sekali sama Tuhan. Pertama kali yang saya utamakan itu sama Tuhan. Pertama Tuhan, baru ke sesama kita. Tetap kalau kita tuh percaya kepada Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, tetap semangat. Kedekatan saya dengan Tuhan itu gimana ya? Yang saya hanya merasakan bahwa Tuhan itu selalu memelihara kehidupan saya, menjaga saya, dan ketika saya berada di situasi yang sangat sulit dan menurut saya itu di luar nalar manusia, itu Tuhan itu sungguh sangat dekat dengan saya. Meskipun terkadang saya sebagai manusia sering berbuat dosa begitu nih. Jadi kalau menurut saya Tuhan sangat dekat dengan saya. Tuhan senantiasa menolong dan membantu kehidupan saya. Kalau seberapa dekat, jujur saja saya masih jauh. Ya karena apalagi jujur aja ya ini ya. Jujur aja selama pandemi ini menurut saya sendiri sih, kalau dari saya pribadi itu malah merasa menjauhkan saya dari Tuhan. Karena ya kayaknya kayak kurang mantep menurut saya. Jujur aja kurang mantep ibadah di rumah itu. Ya tapi sebisa mungkin cara mendekatkan saya dengan Tuhan itu salah satunya dengan mungkin di bidang komisi ini, pelayanan musik ya mungkin ya. Dari mungkin ada acara-acara renungan maupun PA maupun yang bisa di backup untuk pengiring, yaitu sebisa mungkin saya bisa untuk membantu pelayanan di situ
ya sebagai cara saya untuk mendekatkan dengan Tuhan ya. Jadi kalau semisal ditanya dekatnya, menurut saya masih jauh. Ya kurang lebihnya seperti itu sih. Kalau dekat, menurut saya kurang dekat. Karena ya mungkin saya aktif di gereja, mungkin saya apa-apa sedikit gereja, apa-apa sedikit gereja. Tapi saya bukan tipikal orang yang sedikit-sedikit doa, sedikit-sedikit doa. Karena gimana ya, terlalu banyak kegiatan jadi kuranglah rasa doa itu. Ya mungkin menurut saya seperti itu. Pertama, saya itu kalau berpelayanan mau ke gereja, di rumah itu diselesaikan dulu. Pekerjaan-pekerjaan rumah diselesaikan dulu. Setelah diselesaikan dulu, di rumah sudah berjalan dengan baik, udah ada apa? Ini pekerjaan ini masih kurang enggak. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, apapun pelayanan kita tetap udah untuk keluarga, untuk Tuhan Yesus, untuk masyarakat, kita tetap oke. Kalau untuk membagi waktu memang secara prakteknya itu memang agak sulit. Misalnya ketika kita berpelayanan, padahal saat ini kita harus ke gereja, sementara di keluarga kita ada urusan begitu, guys. Jadi memang agak sulit membagi waktu pada saat yang sama, di situasi yang sama. Lah itu memang harus gimana ya? Harus ada kelonggaran hati, biasanya sih kalau saya misalnya ada acara itu saya wanti-wanti kalau bisa ngabarinya agak jauh-jauh hari atau mungkin harus disesuaikan. Misalnya keluarga saya mau buat acara itu harus disesuaikan, mungkin ada acara yang berbenturan atau enggak gitu. Jadi ya agak sulit sih sebenarnya, tapi kalau jauh-jauh hari kita bisa membagi waktu. Kalau bisa kalau harapan saya itu seimbang gitu ya, antara keluarga dan pelayanan itu seimbang. Jadi tidak ada yang dirugikan baik keluarga maupun di dalam pelayanan, sehingga tidak ada yang tersakiti ataupun menjadi batu sandungan gitu. Pasti koordinasi penting, koordinasi dengan istri. Jadi setiap ada tugas atau rencana tugas yang akan datang itu sebelum saya ambil itu pasti akan saya tanyakan dengan istri saya. Besok ada acara enggak? Kalau semisal tidak ada acara, pasti saya bilang ya gitu. Semisal memang dibutuhkan. Tapi kalau memang urgent mendesak, ya kalau memang saya diperlukan, pasti acara saya koordinasikan dengan istri saya apakah bisa mundur jamnya atau harinya seperti itu. Kalau memang harus saya gitu. Ya intinya koordinasi lah. Bagi sih bisa, tapi terlalu berat di gerejanya. Sampai dulu ada kejadian sampai saya pun dimarahi dengan keluarga saya. Kamu terlalu ke gereja terus, tidak tahu waktu. Tapi selama proses, tapi ayah ibu ya mengiyakan semuanya. Kalau kita tetap bangkit, karena apa? Saya mempunyai pegangan dengan Tuhan Yesus. Apapun kita telah tergeletak, mempunyai masalah yang begitu rumit, kita harus dekat dengan Tuhan. Janganlah kita mempunyai masalah yang serumit sekapapun, kita aku tak meninggalkan Tuhan. Jangan. Sekali-kali untuk anak muda yang pada saat ini, untuk menuju yang akan datang, janganlah engkau aku kayak jolok-olok sama aku tak mundur. Jangan. Karena apa? Kita berpelayanan di sini bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu dinomorsatukan. Itu pengalaman saya. Mungkin pengalaman dari pemuda remaja kan lain gitu. Tapi pernah ya berada di titik terendah? Oh pernah, nggak apa-apa, pernah. Ya biasanya sih ketika kita menyadari saat itu kita melanggar atau melakukan dosa di hadapan Tuhan, itu ada rasa sangat menyesal gitu nggih. Jadi benar-benar ada perasaan menyesal. Oh Tuhan, kenapa aku melakukan dosa gitu. Terus saya mengingat bahwa ketika saya berdosa, saya takut
saya takut Tuhan itu akan meninggalkan saya gitu ya. Jadi saya merasa bahwa hidup saya itu butuh Tuhan, dan ketika saya berdosa, saya harus segera meminta maaf kepada Tuhan, terus saya bertobat dan saya kembali lagi memohon pengampunan dari Tuhan supaya Tuhan tidak meninggalkan saya, karena ketakutan saya itu jauh dari Tuhan, karena saya merasa bahwa saya ini manusia berdosa, lemah di dunia ini gitu. Jadi butuh Tuhan untuk membantu kehidupan saya. Benar-benar saya butuh Tuhan. Saat saya merasa bosan dalam arti gini, kadang-kadang kan kalau pelayanan di gereja mungkin sama seperti Mas Abram sendiri ya, itu kan pasti tahu istilahnya aktivis-aktivis yang sering ada di gereja itu siapa saja kan pasti kalau banyak orang bilang uangnya mau kui-kui tak. Nah saat itu kadang-kadang yang menjadi perasaan saya itu bosan. Jadi itu yang menurut saya titik terendah saya saat pelayanan, ketika rasa bosan itu ada. Namun kembali ke pribadi saya, kalau saya mengikuti rasa itu otomatis pelayanan saya sia-sia. Kalau di gereja ngeluhnya masa pelayanan okur ngene-ngene tok. Nah itu menurut saya malah nggak berguna, mending tidak usah ke gereja. Nah cara saya kembali memotivasi diri. Sebenarnya pelayanan ini untuk siapa toh? Kalau saya dari pribadi seperti itu. Jadi saya pun pelayanan di sini entah jadi petugas apa itu bukan untuk, tidak semata-mata untuk teman-teman yang ada di sini, tapi untuk Tuhan. Jadi kalau kita sudah motivasinya untuk Tuhan pasti beda lah, pasti rasa bosan itu nggak ada. Jadi malah itu akan membuat kita lebih fokus, karena fokus tujuan pelayanan kita untuk Tuhan. Jadi yaitu motivasi kita sendiri, intinya pokoknya mau jelek bagus kan nggak ada yang nilai di sini. Tapi kalau kita intinya fokusnya ke Tuhan, wes lah mau jelek mau bagus ya pokoknya gue Tuhan lah gitu. Ya seperti itulah. Saya itu titik rendahnya itu kayak melakukan kegiatan itu merasa tidak pede. Wah ngelakuin ini nanti salah, ini salah. Yang membuat saya bangkit itu teman-teman saya, karena teman-teman saya itu mendukung. Ayo nung ini kan kabar. Kan saya tuh parkir ya, jadi ayo nu parkir kapan, jadwalnya kapan, langsung. Kalau kegiatan mungkin perkap, nah dari perkap itu bisa jadi teman-teman saya yang mendukung saya. Kita di dalam dunia pelayanan, kita harus optimis. Janganlah engkau kendor, kita tetap semangat melayani Tuhan. Janganlah pemuda remaja itu kendor. Pemikirannya kalau pemikirannya orang itu lain-lain, ciri khasnya orang itu lain-lain. Bukannya untuk dari Tuhan Yesus sendiri, ya pelayanannya lain-lain toh. Itu dulu dari murid-murid Tuhan Yesus kan yang terendah, tapi tetap semangat. Karena apa? Dia tetap mengingat karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati. Itu. Saya selalu saya menyadari bahwa saya terbatas. Baik itu waktu, kemampuan, saya terbatas dan saya hanya berusaha sebaik mungkin. Saya ingin menunjukkan kalau saya benar-benar sungguh-sungguh dalam pelayanan gitu. Jadi saya ingin membuktikan ketika saya dibutuhkan, ya saya berusaha untuk bersedia untuk melakukan pelayanan itu gitu. Kalau tujuannya seperti detailnya seperti itu, saya mungkin tidak terlalu mengejar, tapi dalam hal pelayanan selama saya dibutuhkan saya siap gitu aja. Jadi dulu saya sempat kembali flashback sedikit masa kecil saya, itu saya ingat omongan orang tua. Dulu saya sekolah juga pernah dibayari gereja. Nah pesan dari orang tua itu, sebisa mungkin kalau kamu apapun yang bisa kamu lakukan untuk gereja jika dibutuhkan, lakonono. Soalnya kue ini wis gede sampai sekarang pun gereja juga ambil bagian dalam hidupmu. Jadi ya intinya apa yang diberikan gereja ya saya harus bisa memberikan kembali ke gereja.
saya dibutuhkan saya siap untuk pelayanan, gitu aja sih. Jadi mau jadi apa-apa saya siap aja. Semoga semua pemuda dan remaja semua bergerak. Ya biar gereja ini lebih lebih aktif lagi daripada sebelum-sebelumnya. Ya seperti itu aja. Biarpun sepedanya rusak, semangat. Oh, rusak tuh. Oh, berarti ra nganggo rem kok. Oh, terus kerime piye? Sikilo. Pikir. Oh, sikil. Rusak. Linggue sampe, Mas? Linggue. Iya. Sing apik. Sing gagah. Oke. Ngobrol karo nek gambar opo. Wes. Coba dimulai. Ini mau jogging apa? Karena saya menjadi manusia mampu. Saya ingin Lah, wis nang futsal, Bu? Wis nang futsal. enak masih Senin dan Selasa, tapi itu masih sparring masih round. Oh, Belum menemukan musuh yang tepat.